hebat TVRI. Anak hebat Gorontalo, ayo kita bermain, ayo kita belajar di TVRI. Semua senang, semua gembira. Kita di sini bermain belajar bersama-sama. Arena anak Gorontalo, arena anak hebat Gorontalo. Arena anak hebat TVRI. Hai semuanya. Hai yang di rumah, apa kabar hari ini? Baik-baik kan? Seperti biasa ada di Arena Anak TVRI Gorontalo. Ada siapa di sini? Siapa? Aku sudah terkenal ternyata. Ya, ada Dara, ada Kak Denis Dan ada Kakak Habib. Iya. Senang sekali ya Kakak Denis dan Senang Dara kita sekali. hadir lagi di TVRI Gorontalo. Dan kali ini Kakak Denis, Iya. kita itu sudah kedatangan teman-teman dari SD Brili Kids Wah, Gorontalo. kita tahu tuh Brili Kids itu pintar-pintar bahasa Inggris Kakak Habib. Betul ya? sekali. Apakah kita akan berbahasa Inggris hari ini? Oke, boleh. Asli. Lihat kamu asli. Tapi kalau berbicara tentang Brili Kids, dulu kan kita pernah main ke sekolah mereka ya. Benar ya, ya lama ya, sudah lama juga itu. 2 tahun lalu, 1 tahun lalu gitu Dan ya. tempatnya itu bagus luar biasa ya. Bagus, ada tempat bermainnya di belakang. Iya, ada tempat juga bermain. angsa kalau nggak salah ya kemarin tuh. Betul sekali. Iya, betul, luar Dan biasa. kemarin itu kita sangat betah, bahkan sudah tidak ingin pulang lagi. Betul. Sampai Dara katanya suka sekolah di situ ya kan Dara? Betul. Iya, kan Dara boneka. Nah Kakak Denis seperti biasa, di TVRI itu selalu banyak sekali penampilan Kakak Denis. Ya. Nah, dan sebagai penampilan pertama, kita sudah ada penampilan dance Kakak Denis. Wah, ada penampilan apa? Iya, tadi aku lihat di mana? Di belakang ada payung. Wow. Oh, ada payung. Mau apa kira-kira itu? Apakah karena ada hujan? Ada hujan nanti. Sedia payung sebelum hujan? Sedia aku sebelum hujan. Oke, daripada kita semakin ngawur ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja lihat dance payung fantasi. Silakan. Siapa gerangan Dinda, bidadari dari surga, ataukah burung kanari pembawa harapan pelipur hati. Lenggan mengorak menarik hati serentak. Hei hei siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hei hei siapa dia? Siapa gerangan Dinda, bidadari dari surga, ataukah burung kenari pembawa harapan pelipur hati? Payung fantasi arah kemana dituju? Hei hei tunggu dulu, bolehkah aku melihat seri wajahmu? Hei hei siapa dia? Payung fantasi melambai di sinar pagi. Hei hei cantik nian, boleh ku pandang wajahmu secantik bintang? Bolehkah sayang? Siapa bidadari dari surga, burung kenari pembawa harapan pelipur hati, pelipur hati. Payung fantasi
Pada suatu hari, hiduplah si janda tua di sebuah desa. Ia sangat bersedih karena belum memiliki anak. Suatu malam, datanglah raksasa yang bernamanya Buto Ijo. Ia berjanji akan memberi anak, tetapi meminta anak itu saat berusia 12 tahun. Dari sebuah biji timun, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik. Ia diberi nama Timun Mas. Timun Mas bertumbuh menjadi anak yang baik dan rajin. Saat Timun Mas berusia 12 tahun, Buto Ijo pun datanglah untuk menepati janjinya. Sang ibu sangat takut dan meminta bantuan seorang pertapa. Pertapa itu memberi Timun Mas 4 benda ajaib: biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Ketika dikejar Buto Ijo, Timun Mas melemparkan benda itu satu persatu. Biji mentimun menjadi hutan, jarum menjadi bambu runcing, garam menjadi lautan, dan terasi menjadi lumpur panas. Akhirnya Buto Ijo tenggelam dan kalah. Akhirnya Timun Mas pun kembali ke rumah dan selamat dengan hidup bahagia bersama ibunya. Terima kasih. Kau sekarang Gendis. Once upon a time, there lived an old widow in a village. But she sad because she had no children. One night a giant came. The name is Buto Ijo. He is promised to give a child, but he want the child when she 10 years old. From a cucumber seed, a beautiful girl was born. The name is Timun Mas. She grew up to be a kind and hardworking girl. Finally, Timun Mas returned to 10 years old. Buto Ijo came to the village for take her. But the mom is afraid. The mom is asked for help from the hermit. The hermit gave Timun Mas 4 items magical. The item is needle, salt, shrimp paste, and cucumber seed. The cucumber seed become a forest. The needle salt become a sea. And the shrimp paste become a hot mud. Finally, Buto Ijo and was defeated. The mother and Timun Mas go home safely and live happily. Thank you. Yeay. Wah, keren sekali Kakak Habib. Iya, Kakak Denis tadi penampilan payung fantasi dance ya. Bagaimana lagunya? Hey, hey, siapa dia? Cuma itu aja. Nah, yang di depan coba satu lirik lagi. Gimana lagunya, Nak? Hey, hey, siapa dia? Oke. Lagi tuh saya, stop. Coba Dara. Hey, hey, siapa dia? Asik. Dan bukan cuma penampilan dance Kakak Denis ya. Ada juga penampilan storytelling. Ya, menceritakan tentang dongeng dari betul sekali Timun Mas. Dongeng dari Jawa Tengah Kakak Denis ya. Ini dongeng ini dari kita kecil memang sudah ada biasa kita dengar ya. Betul cerita gitu. Tentang... Ya gimana tadi kalau itu hari kan kalau nggak salah ya si
buto ijonya ngejar si timun emas. Timun emasnya tuh lagi sembunyi. Apa yang dia bilang, Dara? Tingun, ale ayu. Oh, begitu. Iya, timun are ayu. Kenapa are ayu? Dan hebatnya kali ini timun emas juga diceritakan pakai bahasa Inggris juga ya, luar biasa. Dua bahasa gitu ya, keren sekali. Memang SD Brilli Kids ini sangat terkenal dengan bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris, betul. Berarti adik-adik tahu bahasa Inggris ini? Tahu. Kalau Lancar ya. di kelas biasa coachnya ngajarnya pakai bahasa Inggris juga. Wow. Ya, oke. Semangat sekali Kakak Denis ya. Gitu. Iya, aku nggak masuk di situ. Mau masuk di situ, Adara mau apa? Belajar bahasa Inggris. Oke, belajar bahasa deh. Inggris. Kalau mau belajar bahasa Inggris langsung aja ke SD Brilli Brilli Kids. Kids, gitu ya. Nah, selanjutnya Kakak Denis masih ada penampilan, tapi kita mau break dulu. Oke, jadi adik-adik di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Arena Anak Hulondalo. Arena Anak Hulondalo, Arena Anak Hebat TVRI. Arena Anak Hulondalo, Arena Anak Hebat TVRI. Selamat pagi kawan, kita mulai hari indah di Brilli Kids Leadership School. Suasana riang, belajar penuh semangat, menyongsong masa depan. Seven habits leader in me menjadi karakterku. Aku yakin dan percaya, cita-cita akan kurai. Be proactive, vegan, with the end in mind. Put first thing first, always true. Win, win, win every day. Seek first to understand and to be understood. Synergize, don't forget sharpen the sound. Brilli Kids sekolahku, tempatku menuntut ilmu, membuka jendela dunia, terus bertumbuh menjadi seorang teladan, pemimpin masa depan. Seven habits leader in me menjadi karakterku. Aku yakin dan percaya, cita-cita akan kurai. I am in charge, I have a plan for my days. Put first and play and I free. Everyone can win. Reason before you talk together is better. And also, I believe balance feels best. Seven habits. Habit 1. Be proactive. Be proactive. I am in charge. I am in charge. Habit 2. Habit 2. Begin with the end in mind. Begin with the end in mind. I have a plan. I have a plan.
Food first, think first. Food first, think first. Work first, then play. Work first, then play. Habit 4. Habit 4. Think win-win. Think win-win. Everyone can win. Everyone can win. Habit 5. Habit 5. Seek first to understand, Seek first to understand, then to be understood. then to be understood. Listen before you talk. Listen before you talk. Habit 6. Habit 6. Synergize. Synergize. Together is better. Together is better. Habit 7. Habit 7. Sharpen the saw. Sharpen the saw. Balance feels best. Balance feels best. Wow, ternyata ada Marsnya juga. Ada Kakak Denis. Iya. Brilli Kids itu punya Marsnya juga dan pasti ada bahasa Inggrisnya juga. Bahasa Inggris, pokoknya tidak lari dengan bahasa Inggris. Anxiety, orang ya. Kenapa Gorontalo bahasa bilang. Inggris Kakak Denis? Kenapa ya? Kenapa ya adik-adik? Nah, kita memang harus belajar bahasa ibu, memang ya. Bahasa ibu kita itu bahasa daerah, bahasa Indonesia, tapi jangan lupa juga untuk belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini bahasa dunia ya. Bahasa yang sering dunia. terpakai. Gitu ya, biar jangan sampai kayak kita nih kalau sudah besar tidak Iya. tahu bahasa Inggris. Aduh. Makanya betahnya cuma di Gorontalo ya. Tidak berani keluar dari Gorontalo. Gak pernah keluar dari Gorontalo. Tapi Kakak Habib, Iya. ya Dara ya. Iya, tadi juga ada belajar apa Dara tadi? 7 habits. Oke, 7 jadi habits. kebiasaan ya. Kebiasaan 7 gitu. kebiasaan. 7 kebiasaan. Kalau Dara 7 kebiasaannya apa? Tidur. Oke, 1. Apalagi? Apalagi? Makan. Oke, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris tidur apa? Tutuluhu. Bahasa Itu bukan bahasa Gorontalo Inggris. itu. Tidur apa? Sleep. Oke, Oh. makan. Nonga. Bukan. Kalau umpamanya lagi ada kegiatan yang bahasa daerah mau suruh pakai bahasa daerah tidak mau, ya. Ini coba makan apa? Coba apa katanya? Eat. Oke. Eat Dara. Eat. Oh. Oke deh. Nah, luar biasa ya Kakak Habib ya. Tapi adik-adik, itu 7 habits itu ada bikin atau tidak? Atau cuma sekedar dihafal, tidak dibikin di kehidupan sehari-hari? Tidak diterapkan. Tidak diterapkan. Diterapkan. Nah, Wah. salah satunya yang sering diterapkan apa saja? Yang apa saja? Apa yang sering diterapkan? Semuanya. Apa? Oke, semuanya diterapkan Semuanya, ya. betul. Oke. Betul. Nanti adik-adik di rumah juga bisa mencontohi ya, Ya, bisa diterapkan gitu. di rumah ya pastinya. Oke Kakak Deni, selanjutnya kita masih ada penampilan juga ini. Hah, ada apa Ada itu yang mau Dara? berantem kayaknya. Tidak. Kenapa Dara? Aku takut tidak boleh berantem. Iya. Oke. Ini bukan berantem versus ya, Iya, bukan versus. bukan Dara. Ini untuk membela diri kalau ada yang jahat. Betul sekali. Nah, Dara bisa tahu nih bagaimana DP cara mau menghadapi orang jahat. Gitu ya. Oke. Oke, Lomba nanti apa? teman-teman dari SD Brilli Kids akan memperagakan. Nah, itu dia. Peragaan taekwondo seperti apa? Taekwondo gitu ya. Wah, Iya. ternyata ya Iya. ada ya di Ada. SD Brilli Kids Iya, ya. betul sekali. Wow, keren sekali. Nah. Oke deh Kakak Habib, kalau gitu kita langsung saja lihat taekwondo. Jadi Jambi. Halo, kami dari tim Taekwondo. Kami akan menjelaskan beberapa gerakan di Taekwondo. Halo, nama aku Alia. Halo, namaku Caca. Halo, namaku Gendis. Halo, nama aku Afik. Halo, namaku Akdal. Aku akan memperagakan 2 gerakan di taekwondo. Yang pertama, tendangan akcagi. Yang kedua, split tengah. Halo, aku akan memperagakan 2 gerakan di Taekwondo. Yang pertama, tendangan dorio.
Yang kedua, split depan. Halo, aku akan memperagakan dua kuda-kuda dasar taekwondo. Yang pertama, absugi. Kakinya pendek karena absugi artinya kuda-kuda dasar pendek. Kalau abkubi kakinya panjang karena artinya kuda-kuda dasar panjang. Sebagai sesama tim taekwondo, Kyongre. Kamsahamnida. Arena anak Hulon Dalo, arena anak hebat TVRI. Arena anak Hulon Dalo, arena anak hebat TVRI. Kembali lagi di arena anak. Wah, sudah Sobat Taekwondo tadi Kakak Habib. Iya, Kita sudah break juga. betul. Sekarang mau apa ini? Nah, selanjutnya di Brilli Kids itu Kak Denis tidak lengkap kalau tidak ada eksperimen sains. Wow, berarti lengkap ya. Untuk olahraga tubuh kuda ada. Iya. Sekarang kita gunakan otak kita yang pintar ini. Bereksperimen. Bereksperimen. Kalau dulu Kak Denis kita ingat Brilli Kids itu ada eksperimen sains yang gunung meletus. Ya benar, aduh aku ingat sekali. Betul ya, gunung meletus ya? Meletus, Iya, iya. betul. Nah, kali ini ada apa kira-kira? Ada apa? Eksperimennya apa? Apa coba? Ayo. Tadi Kak Habib lihat ada sayur, apa kita akan memasak? Apakah kita... Oh, tidak. bukan. Ya. Terus ada Apa? pewarna kue, apa kita mau buat kue? Iya. Oh, tidak. Apa? Ah, Oke. Oh. Daripada kita penasaran Kakak Denis, haha, sama langsung kita Dara lihat juga. aja ya. Kita langsung lihat aja ya, science eksperimen. Hai, kita akan melakukan eksperimen sains yang berjudul transport air pada tumbuhan daun sawi menggunakan warna makanan. Untuk mengetahui transport air untuk mengetahui melalui silem. Ini berikut bahan-bahannya. Ada gelas bening, ada air bersih, ada gunting, ada pewarna makanan, dan ada gunting, dan ada daun sawi yang masih segar dan bercabang. Oke. Pekerjaannya adalah yang ke-1, menyiapkan gelas bening, terus diisi dengan air bersih. Yang kedua, mengetaskan pewarna. Lalu diaduk hingga merata. Yang ketiga, potong ujung tangkai daun sawi secara miring agar penerapan air lebih maksimal. Yang keempat, bentar.
yang keempat, letakkan daun sawinya di gelas dengan air berwarna. Yang kelima, letakkan gelas di tempat yang terang, tetapi tidak terkena panas langsung. Yang keenam, diamkan selama kurang lebih 1 hingga 2 jam atau lebih untuk hasil lebih jelas. Hasil pengamatannya adalah daun sawi berubah warna mengikuti warna air pada gelas, terutama pada tulang daun. Hasil kesimpulannya adalah air yang telah diberi pewarna dapat naik ke tangkai dan daun melalui pembuluh silem, sehingga membuktikan bahwa adanya transport air pada tumbuhan. Terima kasih. Aduh, seperti biasa cuma intro. Seperti biasa cuma intro, itu pun cuma beberapa kata-kata habis. Tadi sudah ada penampilan vokalia Laskar Pelangi, Ya. suaranya bagus ya. Keren sekali. Coachnya main gitar juga, luar Tuh. biasa. Ada yang tahu main gitar di sini? Tahu? Ada yang bisa main piano? Tidak ada. Aku bisa main gitar dan drum. Oh, bisa main gitar sama drum Kakak Denis, Keren luar biasa sekali. anak-anak Brilli Kids ya. Iya, sudah tahu menyanyi. Mm-mm. Tadi juga ada eksperimen. Eksperimen sains, luar gitu ya. biasa. Aku tidak menyanyi.
Oh, kamu Oke, tidak menyanyi. Ya, kamu Berat- nonton tadi kan di sini kan. Iya. Nah, tadi tuh Kakak Habib eksperimen sains itunya ya. Jadi dia buat sawi. Sawi. Nah, tapi harus disimpan beberapa jam gitu. Jadi biar sawinya tuh berwarna. Seperti itu ya adik-adik Oh, ya. jadi sawi itu bisa menarik warna dari Iya. air ya? Gitu, makanya tadi dipotong dulu bawahnya. Oh, luar biar dia bisa kan apa? Prof? Terserap. Terserap, oke. Kenapa dia bisa terserap, Profesor? Oh yang nggak tahu. Nih yang jelasin tadi nih ya. Heeh. Jadi digunting dulu, terus direndam berapa jam, Profesor? 1 jam sampai 2 jam. Oke, 1 sampai 2 jam, Kakak Denis. Wah, Nah, ya. luar biasa. Nanti coba di rumah deh ya, Ya, Dara ya. adik-adik silakan boleh coba di rumah ya. Betul ya, Dara mau coba? Iya, nanti saya cari. Tapi kayaknya di rumah tidak ada sawi. Iya, cuma kangkong. Bisa pakai kangkong. Oh, minta sama petani. Nanti kita coba tanya juga ya sama guru kreatif. Apakah bisa sayur lain atau hanya cuma sawi? Oke. Oh, berarti hari ini ada guru kreatif yang mau kita undang. Ada dong, Wow. pasti Arena Anak ada guru kreatif. Biasanya kalau di Briliket itu dipanggil coach ya. Coach gitu ya. Jadi coach kreatif ini. Oke. Kira-kira Oke. siapa nama coachnya, Kakak Denis? Siapa Dara kira-kira nama coachnya? Apa? Coach Tahlia Miranda Hirjidia. Halo Coach. Silakan masuk, silakan duduk. Halo. Coach hari ini mau apa ya kita buatnya nih? Hari ini sesuai dengan temanya ya kali ini ya. Kali ini Coach Thalia itu bawa media pembelajaran yang biasa sering kita lakukan di sekolah. Nah, nama medianya itu adalah media belajar Montessori. Montessori, Tap- nah, bisa Nah, dilihat jadi nih. ya media belajar Montessori itu dia ada beberapa banyak alat permainannya. Tapi yang kali ini saya bawa apa yang berhubungan dengan pembelajaran math. Oke. Oke, mau lihat Denis? Mau lihat ya dia Dara. Iya, oke. Let's go. Dara Oke ya, deh, Dara. iya. Oke, Yuk Coach- kita Coach atur lihat dulu ya. ya. Nanti adik-adik di rumah bisa lihat ya. Coachnya Iya. bawa apa aja tuh. Kira-kira Kakak apa-apa Habib. bahannya, alat-alatnya apa saja. Betul ya. Nah, pertama sudah dikeluarkan apa? Taplak ya? Iya, ini alas kerja ya. alas Kita kerja, bisa oke. sebutnya alas kerja kalau di Montessori. Alas kerja Alas gitu. kerjanya itu misi Oke. ya. Boleh sini simpan dulu sini Iya. Coach. Oke, bunganya kita simpan dulu iya guys. Sudah ada 2 alas. Ya, alas kerjanya. Kemudian ini alat yang pertama itu namanya adalah division board. Division Ya. board. Division board ini sesuai dengan namanya, yaitu di mana kita mengajarkan konsep awal pembagian. Oh, oke. Ya, namanya kan division ya dari bahasa Inggris ya. Division itu artinya pembagian. pembagian. Ya, kemudian Kakak Denis ya. Iya, division bukan diffuser. Oke, kemudian ada yang namanya Skittles. What's the meaning Skittles? Jadi kita Asik. Kakak Denis belajar bahasa Inggris juga ya? Benar. Iya. Skittle. Jadi Skittles ini digunakan biasanya untuk anak-anak memahami pemahaman konsep awal pecahan. Ya kan? Jadi karena anak-anak itu kan biasanya sekitar umur ya kelas 3 seperti sekarang ini itu mereka masih apa istilahnya perkembangannya itu dari belajar dari yang abstrak dari yang belajarnya abstrak ke konkret begitu. Oke. Gitu seperti itu. Jadi belajar pecahan ya. Benar. Pembagian, pecahan. Ya, Terus, ini apalagi? jadi kita sambil istilahnya tuh sambil bermain sambil belajar, gitu ya. Kita kelas 3 ngapain ya Kakak Denis ya? Kelas 3. Kayaknya Neka, Goro, begitu ya. Oh, saya dulu waktu masih kelas 3 ikut lomba senam, cuma senam tahu, instruktur. Senam. Dulu kan lomba SKJ. SKJ. Benar, saya juga sih seperti itu sih. Oke. Umurannya coach ya. Iya, karena kayaknya mungkin kita
sejaman. Iya, kali sejaman, ya. iya. Benar. Nah, Coach, kenapa ya permainan Montessori itu bentuknya sederhana, tidak banyak lampu-lampu, tidak banyak bunyi-bunyi, udah cuma kayak gini. Kenapa tuh seperti itu, Coach? Oke, jadi alat Montessori itu memang dirancang untuk alatnya itu ciri khasnya itu adalah satu alat untuk satu keterampilan. Jadi dan juga bentuknya itu ya sederhana seperti ini supaya menjaga anak itu tidak overstimulate. Oke. Ya, karena kalau misalnya permainannya sudah ada lampu, sudah ada suara, takutnya sudah banyak, sudah tidak bisa fokus dalam sekali. kemampuan apa yang mau dikembangkan. Jadi biar lebih fokus ya, Coach. Benar. Jadi misalnya kalau di Montessori itu kita mau mau belajar skill sensori. Nah, jadi itu alatnya itu ya hanya untuk sensorinya aja. Jadi tidak akan ada lampu atau akan bunyi-bunyi karena itu sama aja kita menstimulate-nya terlalu over. Terdistract gitu Iya, ya. gampang Oke. terdistract. Lanjut lagi, Coach. Baik. Apalagi nih untuk setelah ini kita ngapain nih, Coach? Oke, jadi kalau untuk di vision ini, aku mungkin jelaskan kali ya. Boleh, boleh. Jelaskan ya. Jadi kalau di division ini seperti saya bilang tadi, dia adalah mengajarkan anak-anak itu konsep awal dasar pembagian. Nah, jadi dari yang pertama itu bisa ada diangkat ya, Coach, ya. boardnya ya. Ya, Bisa ini ada dilihat teman-teman di rumah. boardnya. Dan kemudian kita juga punya beads dan juga bentuk pionnya. Jadi beads seperti ini dan pionnya. Jadi pion ini dia berperan sebagai divisor atau pembaginya. Oke. Kemudian kalau beads-nya ini sebagai dividend atau yang istilahnya angka yang akan kita bagi. Coba misalnya kita pakai soal 12 bagi 3. Oke. Dara bisa jawab 12 bagi 3 berapa? Bisa. Berapa? 4. Oke. Supaya Dara bisa jawab, kita coba pakai alat ini ya. Oke deh. Jadi Itu seperti main catur ya, ada pionnya. sama nggak kayak main catur teman-teman? Tidak. Aku salah. Oke, Coach, lanjut. Salah. Oke, jadi yang pertama adalah kita ambil beads-nya itu sebanyak berapa teman-teman tadi? Sebanyak 12. Oke, kita taruh di mana? Di luar boxnya ya. Di luar box gitu, jadi 6, Oke. Nah, alat-alatnya itu apakah bisa pakai yang alat-alat ada di rumah nggak ya? Kayak maunya sih batu-batu gitu, batu-batu kerikil gitu. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Jadi kalau memang kita mau coba untuk belajar dasar pembagian di rumah juga kita bisa pakai alat-alat sederhana yang ada di rumah. Baik, siap, lanjut lagi. Oke, jadi Coach. kemudian pionnya berapa tadi? Coach Liv? 3. Tempatnya di mana teman-teman? Di bawah atau di atas? Di bawah atau di atas. Di belakang. Oke. Tidak ada di belakang, Dara. Nah, jadi kemudian setelah pionnya kita taruh sebanyak 3, anggap saja beads ini kita umpamakan sebagai coklat. Oke. Nah, Dimakan dong. iya, kalau dimakan kita perumpamaan aja ya. Ya, jadi oke, kita bagi ke masing-masing orang. Kira-kira. Oke, hitung sama-sama ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12. Nah, jadi ketahuan hasilnya adalah kita bisa lihat setiap orang itu mendapatkan berapa coklat. Iya, aku benar, entah. Kira-kira satu orang dapat berapa coklat? 3 atau 4? Ada kayak 3 atau 4? Coba Dara lihat angkanya berapa? entah. 4. Jadi menggunakan alat ini kita bisa melihat bahwa pion ini kita anggapnya sebagai orang. Jadi orang ini akan mendapatkan sebanyak 4 coklat. Nah, jadi itu
adalah pengenalan konsep dasar untuk pembagian. Iya, Oh, pembagian. sederhana ya cara Sederhana. mainnya, tapi saya kaget ternyata bisa. Bisa ya. Ya. Tapi jangan kita pakai kalau kita tes ya, tes Coba kita untuk kasih soal yang lain. Ya. Oke. Misalnya 20. Oke, 20. Cukup ya? Cukup nggak? 20 dibagi berapa? Bahagi 5. 20 Bagi lima. kita bagi 5. Oke, tadi sudah ada berapa bitsnya? 12 ya. 12. Lagi tambah berapa, Tambah Dara? berapa ya kalau supaya dia jadi 20? 8. Tambah berapa? 8. 12. Pintar sekali kau, 14. 15. Lagi pintar-pintarnya si Dara. 17, 18, 19, 19, 20. Oke, pionnya? 5 tambah 2. Tambah 2. Nah, sekarang kita bagikan coklatnya. Kata-kata ini coklat ya. Ya, oke. Atau mau apa? Mau permen? Oke, permen. It's a candy. Kita bagi candy-nya. Yes, candy. Kakak Denis Count candy. together. Count together. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Jadi kira-kira satu orang dapat berapa candy nih? 4. Sebanyak? 4. Wah, keren ya. Luar biasa. Sama dengan 4. Iya, ini simple. 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang pasti Kakak Denis ini lebih simpel daripada deka-deka ya. Dulu deka-deka tuh orang Deka-deka. nggak pakai. Ternyata ada yang lebih simpel dari deka-deka ya. Benar. Gitu. Benar-benar. Karena kan sudah zaman modern ya, Kak ya. Nah, ini bahan dan alatnya dijual di toko. Iya, bisa ditemukan di alat khusus untuk menjual alat Montessori. Oke, jadi yang di rumah kalau pengen beli bisa langsung dicek di toko ya. Iya. Nah, kalau anak main-main Montessori seperti ini nih, kemampuan apa sih yang paling cepat berkembang gitu? Oke, untuk kemampuan yang paling cepat berkembang karena ini pengenalan untuk pembelajaran math ya, Kak ya. Jadi biasanya kalau mau dilihat itu perkembangan kognitifnya, bagaimana cara mereka belajar untuk mengenal konsep dari abstrak, matematika yang begitu abstrak menggunakan media yang konkret seperti itu. Oke, nah kalau respon dari anak-anak seperti apa? Nah, kalau respon dari anak-anak, anak-anak senang sih diajak belajar menggunakan alat Montessori seperti ini karena mereka juga di samping belajar mereka juga bisa bermain gitu. Mereka anggap ini adalah permainan gitu. Nah, itu coach ya, apakah tiap hari nih anak-anak belajar Montessori-nya atau gimana nih? Kalau untuk belajar jadwalnya itu tergantung dari materi pembelajarannya ya. Jadi kalau memang seperti saat di math itu pembelajarannya kita masuk ke pembagian, maka mencoba untuk karena kan anak-anak baru kelas 3 ini baru mulai masuk pembagian ya. Jadi konsepnya itu mereka masih bingung gimana ini pembagian itu seperti apa. Nah, makanya akhirnya saya bawakan untuk medianya adalah menggunakan alat Montessori seperti ini. Oke, nah luar biasa gitu ya coach. Kalau anak salah nih ya, salah dalam mungkin bermain, salah dalam belajar gitu. Sebaiknya sih orang tua gimana, kan kalau sekarang ini ada 2 perbedaan. Cara VOC dengan cara yang zaman sekarang gitu. Nah, apakah langsung kita marah seperti itu atau langsung dibetulkan atau dibiarkan dulu atau gimana? Kalau dari coach sendiri nih dari SD Brili Kids. Oke, kalau dari kami sih karena kami juga menganut konsep Montessori. Nah, di Montessori itu sendiri kita sebagai teacher atau sebagai guide itu membiarkan mereka fokus dulu. Jadi kalau dalam istilah Montessori itu tidak disebut teacher tapi disebut directrice. Directrice itu gunanya adalah dia sebagai pemandu gitu. Guide ya? Ya, guide-nya. Nah, alat Montessori ini memang ciri khasnya itu adalah memiliki control of error. Jadi di mana si alat ini bisa anak ini bisa mengkoreksi secara mandiri. Jadi misalnya tadi kalau memang anak-anak salah membaginya, pasti
akan ada terlebih satu atau mungkin tersisa satu. Nah, itu mereka akan mengkoreksi sendiri dan juga menyelesaikan masalahnya secara sendiri atau istilahnya problem solvingnya jalan. Karena memang permainannya simple ya. Iya, begitu. Nah, kalau yang satu ini yang kalau yang pecahan. Nah, kalau yang pecahan Skittles ini, Nah, iya ini. Oke, ya kalau pecahan Ayana Skittles, duduk ya, biar teman-teman di rumah bisa iya lihat. bisa lihat ya. Kayaknya Kakak Deni sama Kak Habib juga seru juga. Iya, Jadi benar. asik main ya. Iya benar. Jadi kalau Skittles ini dia memang saya bilang tadi adalah pemahaman konsep dasarnya pecahan. Nah, jadi memang masih dasar banget. Ini saya pernah pakai di kelas 2 untuk mereka. Karena awal-awal belajar pecahan. Jadi dalam ini kita bisa sebut pion, dia seperti utuh itu berarti kita pertandanya dia satu. Oke. Nah, kemudian ketika di sebelahnya itu sudah terbagi menjadi 2, maka ini disebut satu per berapa? 1/2. Ya, atau setengah, benar. Kemudian yang di sebelahnya itu ketika satu pion ini dibagi menjadi 3, maka ini bentuknya apa? 1/3. And then yang di sebelahnya juga kalau kita bagi 4, potong 4 pionnya, maka ini 1/4. Jadi pengenalan konsepnya seperti itu sih. Jadi mereka mengenal konsep 1 itu seperti apa, 1/2 itu seperti apa, dan sampai 1/4. Wah, Iya. keren sekali. Kalau di rumah tidak punya permainan Montessori, bisa tidak ya bikin yang sederhana? Boleh banget. Boleh banget, apalagi yang untuk pengenalan pecahan ini kita bisa gunakan apel, ya kan? Apel yang kita potong menjadi 2 ataupun menjadi 4, itu kan juga sama. Konsepnya adalah 1/2, 1/4, ataupun mungkin pizza. Ya, kalau ya, misalnya benar. pizza itu kan suatu bulatan yang utuh dan itu bisa dibagi menjadi 4 ataupun bahkan sampai 8 seperti Betul. itu. Nah, tadi ada beberapa penampilan ya, Kak Denis ya. Ada penampilan tadi yang kita lihat 7 kebiasaan. Nah, Iya. itu apa saja? Karena tadi berbahasa Inggris, Coach. Oh, oke. Iya, baik. 7 kebiasaan itu apa aja tuh? Iya, 7 habit ya. Itu adalah tuh bagian dari kurikulum kami juga, yaitu Leader in Me. Dan di Leader in Me itu ada 7 habit atau 7 kebiasaan. Yang pertama itu be proactive. Di situ adalah mengajarkan anak untuk bisa menjadi proaktif atau bertanggung jawab. Jadi misalnya bertanggung jawab dengan dirinya sendiri ataupun bertanggung jawab dengan apa yang dia punya. Minimal yang sekecil itu adalah bertanggung jawab kepada barang yang dia punya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada begin with the end in mind. Begin with the end in mind itu adalah memulai dengan tujuan akhir. Jadi di mana diajarkan bahwa sesimpel kayak mereka bisa mengatur buku sesuai dengan jadwalnya. Ya, jadi jadwalnya itu adalah tujuan mereka. Nah, itu mereka diajarkan untuk bisa mengatur jadwalnya sendiri. Biar lebih disiplin ya. Iya, seperti itu. Jadi mereka sudah tahu nih tujuan ke sekolah ini mau belajar apa, mau ngapain, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, put first thing first, yaitu di mana diajarkan bahwa para leaders ini harus ada hal yang prioritas ada hal yang menjadi prioritas yang harus dilakukan. Misalnya saat makan, saat istirahat makan, mereka fokusnya makan dulu, kemudian setelah itu bermain ataupun mungkin bercerita seperti itu. Karena kan ada mungkin beberapa anak yang kalau belum tahu habit tersebut mereka makan, bermain, Main, ya, bercerita. betul. Nah, jadi Betul. setelah diterapkannya habit itu mereka harusnya sudah bisa Lebih teratur ya. Iya, lebih teratur, makan dulu. Setelah itu prioritasnya utama adalah makan, setelah itu baru boleh bermain dan bercerita. Dan kemudian yang keempat itu adalah think win-win atau berpikir menang-menang. Oke. Nah, berpikir menang-menang ini adalah di mana para leaders ini diajarkan untuk bisa istilahnya ya, ada mendapatkan solusi. Gitu. Jadi di mana misalnya mereka sedang berantem nih misalnya atau misalnya ada keputusan yang pro kontra, misalnya ada yang setuju dan tidak setuju. Nah, mereka
harus bisa problem solvingnya ya itu bagaimana Mencari win-win. solusinya Iya, ya. win-winnya apa supaya yang pro ini dapat menang, yang kontra ini Ya. juga menang. Oke. Seperti Balance itu. ya. Iya, balance. Kemudian yang kelima itu adalah seek first to understand then to be understood. Di mana kita mengajarkan leaders ini untuk bisa mendengarkan terlebih dahulu sebelum didengarkan oleh orang lain. Oke. Gitu. Jadi diajarkan untuk bisa mendengarkan dengan telinga, dengan mata dan juga dengan hati. Tuh, dengar kata hati dulu baru kata orang. Iya, Oke. terus. Dan yang keenam itu adalah sinergi. Sinergi ya? Together is better. Ya itu. Together karena apa katanya itu adalah together is better. Jadi bersama-sama itu lebih Bersama-sama. baik. Baik. Ya, itu Oke. mengerjakan kerjasama. Dan terakhir adalah sharpen the saw, di mana itu adalah balance feels best. Jadi anak-anak itu tidak hanya untuk belajar, jadi bisa mengisi kayak hobinya dia gitu, atau mungkin memang menyenangkan apa ya istilahnya makan yang baik, terus bisa berlibur quality time dengan keluarga, juga jalan belajarnya. Jadi itu jadi balance kayak gitu. Jadi bisa membuat kehidupan anak-anak itu jadi balance. seperti Oke, itu. luar biasa Kakak Denis. biasa. Ternyata banyak hal-hal yang diperhatikan di Brilli Kids ya. Sama tadi tuh yang eksperimen yang sains eksperimen sains juga. Nah, itu tuh sampai apa namanya sayur itu bisa pakai sayur lain gitu. Kalau Coach. kalau dari eksperimen sainsnya sih lebih mengenakan atau bukan lebih mengenakan, lebih terlihatnya itu sawi warna putih Iya, ya. karena warna putih Kak Denis kan? Iya, karena Iya. kan mereka kan pakai pewarna gitu. Jadi Oh, pewarnanya itu kayak benar. menyerap Iya. gitu. Jadi sehingga Mungkin bisa juga Kak Denis call ya. Kol boleh tidak kol? nanti coba deh Kak, kalau boleh. Nanti Kak mungkin deh Darah bisa coba ya. coba di rumah Iya. mungkin. Iya, darah tuh. Yang pasti Kak Denis jangan pakai kangkong. Iya, so mau makan Itu warnanya kan sudah hijau. Iya. Susah dong. Pakai kangkong dan ikan garorica. Ngomong makanan lagi. Iya. Nah, Oke. apalagi nih untuk permainan Montessori-nya selain kalau matematika ada lain nggak? Selain punya bahasa kah, apakah musik kah, atau apa gitu? Iya, kalau di Montessori sendiri itu seperti saya bilang tadi ada untuk mengasah sensorinya dan juga ada practical life-nya. Practical life itu misalnya seperti kayak memindahkan air ke dalam gelas, sesimpel itu. Terus memeras pon karena untuk misalnya belajar pra-menulisnya mereka, jadi mereka belajar untuk memeras air di spons. Wah, keren ya Kakak Denis ya. Banyak Keren sekali, sekali luar ternyata biasa yang diperhatikan di ternyata. sana. Kenapa kita dari dulu nggak sekolah di Brilli Kids ya? Belum ada ya, masih ada TK. Pantas anak-anaknya smart ya. Iya gitu ya, baru pintar ngomong gitu di depan kamera, pintar menjelaskan seperti tadi yang Iya. sains eksperimen itu. Iya, Oke deh, benar, benar. kalau Luar gitu biasa. ya, terima kasih banyak Ibu Guru Thalia, Coach Coach Thalia. Thalia. Terima kasih sudah Kak bersama Denis. kami. Kita akan break lagi ya, Ya. Kakak Habib, karena habis ini mau lihat orang baca puisi dengan menyanyi. Betul sekali. Ya. So, adik-adik di rumah tetap di Arena Anak Hulondalo. Arena Anak Hulondalo, Arena Anak Hebat TVRI. Arena Anak Hulondalo, Arena Anak Hebat TVRI. Wahai guruku tercinta, engkau telah mengajar kami banyak hal. Terima kasih untuk semuanya. Kedatanganmu sangat bermanfaat untuk kami. Ketika kami sedih, engkau selalu menghibur kami. Terima kasih telah menjadi inspirasi bagi kami. Kami berjanji akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi kehidupan. Terima kasih. Cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak.
depan kelasku menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Wah, luar biasa. Penampilan terakhir Kakak Habib. Iya, ada penampilan puisi sama nyanyi ya Kakak Denis Sama ya. nyanyi, puisi dan lagu gitu. Wah, keren sekali. Suaranya bagus Kakak Denis. Siapa dulu dong dari SD Brili Kids Iya. gitu. Nah, adik-adik di rumah, iya. Kenapa Dara? Enggak. Oke. Nanti adik-adik di rumah kalau mau ikut di arena anak di mana Dara? Datang aja di TVRI Gorontalo. Oke, di bagian programa buat adik-adik yang mau seperti teman-teman SD Brili Kids nih, mau nampil di arena anak TVRI Gorontalo, langsung aja datang di kantor TVRI Gorontalo bagian programa. So, Iya, Kakak Habib pamit. ya Kakak Denis pamit dan juga Dara pamit. Terima kasih, sampai jumpa.